Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil ujian akhir praktikum basis data 2023, yaitu sistem penjualan tas, yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Bianca Zahira Putri, dengan NPM 2217051115. Lalu ada teman saya, yaitu Rifki Febrianto, yang NPM-nya 2257 50008, dan Zelvin Febi Saputra 2217 113 1051132. Jadi langsung aja. Jadi yang pertama ada entity relationship diagram yang akan dibacakan oleh Zelvin. Baik, ini di sistem penjualan tas di entity relationship diagramnya itu ada yang pertama tuh tabel produk, itu ada ID produk, tipe datanya integer, terus nama produk, tipe datanya parser, harga itu tipe datanya integer, dan stok itu tipe datanya integer. Terus ada tabel pelanggan, itu ID pelanggan tuh tipe datanya integer. Terus ada nama, alamat email itu tipe datanya varchar. Dan ada selanjutnya tuh ada tabel pesanan, yaitu ID pesanan dan ID pelanggan itu tipe datanya integer, tanggal pesanan tipe datanya date, dan status pembayaran itu tipe datanya string. Terakhir itu ada tabel detail pesanan, yaitu ada ID detail pesanan, ID produk, jumlah, subtotal itu tipe datanya integer. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada implementasi dalam MySQL. Yang pertama ada create table. Jadi create table ini akan saya bacakan. Itu yang pertama ada tabel produk dengan IRD, beratribut ID produk, nama produk, harga, dan stok. Nah, query-nya adalah creatable product, ID produk, integer primary key, karena ID produk adalah primary key-nya. Lalu ada nama produk, varchar dengan panjang 255, dan ada harga bertipe data integer, serta stok bertipe data integer. Yang kedua itu ada pesanan. Pesanan itu IRD-nya memiliki atribut ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, status pembayaran, dan ID detail pesanan. Nah, ini primary key-nya adalah tabel pesanan. ID pesanan. Query-nya adalah creatable, yaitu pesanan, ID pesanan, integer primary key, ID pelanggan, integer, pesanan, date, status pembayaran varchar dengan panjang 255, foreign key-nya ID pelanggan, reference pelanggan. Jadi foreign key-nya itu dia bernama ID pelanggan yang diambil dari tabel pelanggan. Selanjutnya ada pelanggan. IRD-nya memiliki atribut ID pelanggan, nama, alamat, email, dan ID pesanan. Lalu untuk primary key-nya yaitu ada ID pelanggan. Query-nya adalah creatable pelanggan, ID pelanggan, integer primary key, nama varchar dengan panjang 255, alamatnya varchar dengan panjang 255, serta emailnya varchar juga dengan panjang 255. Lalu ada detail pesanan yang memiliki atribut ID detail pesanan, ID produk, jumlah, subtotal, dan ID produk 1. Nah, di sini primary key-nya itu ID detail pesanan. Untuk query-nya yaitu creatable detail pesanan, ID detail pesanan, integer primary key, ID pesanan integer, ID produk integer, jumlah integer, subtotal integer, foreign key-nya itu ID pesanan yang diambil dari tabel pesanan, dan foreign key-nya itu ada lagi yaitu ID produk yang diambil dari tabel produk. Nah, selanjutnya ada insert. Jadi untuk insert ini
Yang pertama ada insert produk, yaitu memasukkan semua atribut di produk tersebut dengan isinya gitu. Misalnya yang pertama itu kan ada tabel produk yang memiliki atribut ID produk, nama produk, harga, dan stok. Maka kita insert dengan isinya itu ID produknya 001, nama produknya Puffy Bag, harganya 200.000 dan stoknya 3. Maka hasil tabelnya adalah seperti ini. Yang selanjutnya itu ada insert pelanggan, yaitu kita memasukkan nilai atau isi ke dalam tabel pelanggan. Jadi di sini kita memasukkan ID pelanggan, nama, alamat, dan email. Misalnya ID pelanggannya 1, namanya Pak Jimin, alamatnya Jalan Mawar nomor 7, dan emailnya jimin123@gmail.com. Maka hasil tabelnya akan seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah pesanan. Jadi di pesanan ini kita memasukkan atau insert isi dari tabel pesanan, yaitu ID pesanan, tanggal pesanan, status pembayaran, dan ID pelanggan. Contohnya adalah tabel ID pesanannya itu 001, tanggal pesanannya 2023, bulan 12, tanggal 1, status pembayarannya lunas, dan ID pelanggannya 1. Maka hasil output di tabelnya adalah seperti ini. Lalu ada detail pesanan, yaitu memasukkan isi ke dalam tabel detail pesanan. Jadi yang kita masukkan yaitu ada ID detail pesanan, jumlah, total, dan ID pesanan dan ID produk. Sebagai contoh, ID detail pesanannya 003, jumlahnya 2, totalnya 210.000, ID pesanannya 3, dan ID produknya 8. Maka hasil output di tabelnya adalah sebagai berikut. Nah, lalu ada alter tabel yang akan dibacakan oleh Rifki. Alter tabel itu merupakan query untuk merubah isi tabel Pak yang sudah diinsert tadi. Di sini yang mengubah alter tabel dari tabel produk yang rename menjadi jenis tas. Kemudian ada menambah kolom. Sini ada alter tabel pelanggan, menambahkan kolom nomor telepon dengan nomor telepon dengan tipe data integer. Di sini ini ada alter tabel pelanggan yang akan mengedrop kolom nomor telepon yang berarti itu akan menghapus kolom nomor telepon tersebut. Di sini hasilnya. Kita ke bawah. Kemudian di sini ada update stok. Yang update stok ini pada yang pertama ini untuk mengupdate stok menjadi 2, di mana ID produknya itu 1. Kemudian yang kedua ini update produk dengan set stoknya itu 3, di mana ID produknya itu yang kedua, yang sling bag. Bawah. Kemudian ada update status pembayaran. Ini update pesanan di mana kita akan mengeset status pembayaran menjadi lunas, di mana ID-nya pesanan itu 4 dan yang di bawahnya ID pesanannya 6. Kemudian ada query yang mengupdate nama dan alamat. Ini ngupdate pelanggan dengan ngeset nama Parjisung dengan alamat Jalan Munyuk nomor 70, di mana ID pelanggannya itu 1. Kemudian yang kedua tuh ngeset namanya Pinik Oda dengan alamat Jalan Munyuk nomor 33, di mana ID pelanggannya itu 2. Ini ada query untuk ngupdate jumlah dan subtotal. Sini ada dari tabel detail pesanan nih ngeset jumlahnya 3 dengan subtotalnya tuh
3 dikali subtotal ini berarti subtotalnya kan 60.000 dikali 3. Ya, sebelumnya 20.000 nggak salah. Jadi 60.000. Sini saya jumlahnya itu 4 dengan subtotalnya itu 4 dikali subtotal, di mana ID produknya itu yang 8 ID produknya. Kemudian nih select yang akan menampilkan dari ID pelanggan, nama pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, perlu di subtotal dari tabel detail pesanan, status pembayaran dari tabel status, itu dengan pelanggan dengan metode join. Nanti menggabungkan pesan. Ya seperti inilah. Nanti akan menggabungkan jadi ID pelanggan, nama, subtotal, dan status pembayaran dari tabel yang berbeda. Dan ini menampilkan jumlah minimum dan maksimumnya dari tabel detail pesanan. Di sini ada minimumnya 1 dan max-nya 3. Ini menampilkan dari rata-rata subtotal dari kolom subtotal, menampilkan rata dari kolom subtotal dari tabel pesanan, tabel detail pesanan. Kemudian sum itu menampilkan kolom dari harga, di mana dia ngambil dari tabel jenis tas. Cara yang ini menampilkan nama, berarti select nama dari menampilkan kolom nama dan panjang nama dari tabel pelanggan. Panjang namanya 10, 13 dan seterusnya. Count dan nama produknya. Di sini kolom dari nama produk dari jenis tas tuh 8. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.